Lius Andre, yang pernah menjadi bagian dari Moonton sebagai pembuat sistem, mulai kritisi kinerja dari federasi untuk proses pelatnas menuju IESF 2022. Seperti apa isi kritikan dari Lius Andre? Buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Sebagai seorang caster dan juga ex-Moonton merasakan adanya sesuatu yang janggal untuk tahapan pelatnas kali ini, bahkan ini bukan kali pertama pelatnas menimbulkan tanda tanya. Seharusnya itu kan kalau misalnya dari regulasi awal yang kita dengar-dengar, Bigetron Alpha menjadi perwakilan langsung dari Indonesia di IESF dong, ya kan? Namun di tengah-tengah berjalannya PPE, Piala Presiden Esports, regulasi dirubah dan harus dilakukan seleksi lagi untuk membentuk tim yang mewakili Indonesia di PPE. Nah ini gimana nih tanggapan kalian terkait sistem seleknas yang nggak tegas bisa dibilang dan cenderung nggak siap dengan regulasinya? Sebagai seorang caster dan juga ex-Moonton merasakan adanya sesuatu yang janggal untuk tahapan pelatnas kali ini. Bahkan, ini bukan kali pertama pelatnas menimbulkan tanda tanya. Setelah sebelumnya pada pelatnas SEA Games 2019 santer terdengar soal isu pemain titipan, hingga pelatnas untuk SEA Games 2022 yang memiliki pelatih asing, Lius juga merasa keyakinan itu nantinya muncul dari sebuah prestasi. Tapi prestasi yang didapat Indonesia hingga titik ini masih belum bisa mendapatkan emas meski perak juga tidak begitu buruk. Isu tentang siapa yang menjadi wakil Indonesia di IESF 2022 sendiri mulai memanas. Mulai dari tahapan menuju pelatnas yang dirasa tidak jelas karena selalu berubah. Mulai dari juara Piala Presiden Esports 2022 yang akan menjadi wakil IESF, hingga adanya seleknas kembali dan akan menuju pelatnas melalui runner-up Piala Presiden Esports, juara hero hingga open qualifier. Bahkan hal tersebut bisa dibilang begitu mendadak untuk mengadakan seleknas kembali untuk menemani juara dari Piala Presiden Esports 2022. Jadi mungkin gua simpulkan dulu kali ya. Gua simpulkan karena kan gua di Kabrosing juga sempat kalau nggak salah sampai bikin 2-3 episode buat bahas ini doang nih. Jadi yang pertama yang gue simpulkan itu adalah ada sebuah artikel dan bahkan itu artikelnya lumayan banyak dari One Esports ada, dari File ada, ya dimana bilang kalau seandainya nanti yang menang untuk Piala Presiden akan langsung menuju ke IESF. Itu yang paling pertama. Itu paling pertama. Awal-awal banget kan? Awal banget. Lalu selanjutnya ada sebuah postingan dari Garuda.co.id yang di sana bilang bahwa nantinya juara 1 Piala Presiden akan seleknas dulu. Nah seleknasnya ini bareng sama juara hero sama juara 1-2-nya open qualifier. Dan yang ketiga yang paling terbaru adalah yang kemarin nih yang dipakai, yaitu adalah juara 2 untuk Piala Presiden Esports ketemu sama juara hero, terus juara 1-2 open qualifier, dan nanti setelah yang menang ini satu tim akan menuju ke pelatnas bareng sama juara 1 Piala Presiden. Kayak begitu loh kesimpulannya. Pelatnas ya. Pelatnas. Jadi ada seleknas, ada pelatnas. Nah, bukan menuju ke IESF. Belum menuju ke IESF, ya, belum. Jadi seleknas itu adalah seleksinya. Kalau pelatnas itu pelatihannya, ya kan? Dan pada akhirnya yang tadinya kita berpikir bahwa pelatnas 2 tim dijadikan 1, ternyata baru ada pengumuman juga kan bahwa ternyata hanya ada 1 tim yang mewakili saja dari 2 tim yang akan diadu ini ternyata. Itu dia. Masyarakat merasa tidak adanya transparansi dari apa yang dilakukan oleh federasi setiap kali menggelar pelatnas. Lius Andre melalui konten MP Show di kanal YouTube Jonathan Liandi menilai ada sesuatu yang tidak beres, dan ia mengatakan hal tersebut patut untuk dipertanyakan. Kalau ditanya keyakinan gue pribadi terhadap mereka, not even 10% dari 100 gitu loh. Karena kenapa? Gue nggak tahu alasannya, gue nggak tahu sistem mereka gimana. Karena kan sekali lagi bukannya mau bukannya mau sombong apa gimana, maksudnya gue pernah ada di sistem. Gue adalah orang yang membuat sistem. Jadi sistematis otak gue tuh bakal bekerja kalau memang ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Dan itu yang menurut gue pribadi ini patut untuk dipertanyakan, patut untuk dikritisi. Bukan tujuannya untuk memojokkan mereka, tapi tujuannya apa? Untuk mengedukasi masyarakat kita biar semuanya tuh transparan. Bukan tanpa alasan, karena nantinya orang-orang dari federasi lah yang akan memilih siapa yang menjadi wakil dari Indonesia. Jika kredibilitasnya juga dinilai tanda tanya oleh masyarakat, bagaimana masyarakat nantinya bisa percaya dengan mereka? Biar semuanya jelas, karena kenapa? Federasi ini kan yang bertugas untuk nantinya memilih orang-orang yang terpilih mewakilkan Indonesia. Tapi kalau memang si yang pemilihnya ini aja kredibilitasnya itu tanda tanya, gue bukan bilang nggak kredibilitas ya, tapi tanda tanya di mata masyarakat, gimana masyarakat mau percaya sama mereka. Oke. Bukan hanya Lius Andre yang mempertanyakan akan kredibilitas dari federasi.
Kabi pun merasa kepercayaannya terhadap federasi hanya 40%. Kalau boleh jujur aja ya, gua sebenarnya ya mungkin ada di angka 40% kali ya. 40%. 40%. Why? Cerita dong. Kenapa? Ini sekali lagi nggak, sorry ya. Iya. Ini subjektif ya teman-teman. Ini Iya, bukannya KB mau mencoba untuk menggiring kalian, Enggak. tapi ini hanya pendapat KB. Hanya pendapat Enggak, pribadi. Oke, jadi jangan berarti kayak ini penggiringan opini apa bukan? Bukan. Lanjut. 40% karena gini, menurut gue pintunya terlalu banyak kayak yang gue sebut tadi, Iya, iya. kan pintunya terlalu banyak dan kita nggak dikasih alasan transparansinya tuh kayak gimana untuk sekarang. Oke. Makanya pas semenjak dari SEA Games 2021 kan rame tuh, 2022 ya rame ya itu, yang pada bilang kayak gimana tanggapan lu nih, ini coachnya segala macam. Gue bilang gue kagak tahu apa-apa, gue udah kayak ya gue ada lepas tangan, emang beneran gak tahu apa-apa maksudnya dari segi alasan dan segala macem. Jadi makanya kalau misalkan lu nanya sama gue yakin untuk federasi, gue mungkin di angka 40%, tapi kalau untuk timnas gue 100%. Mereka juga menekankan bahwa hal ini semua dinilai atas apa yang menjadi keresahan dari diri mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah ada kejanggalan dari pelatnas kali ini? Berikan komentar kalian di bawah, dan kalau kamu suka video ini, tinggalkan like dan jangan lupa subscribe.